make me feel a little higher. The things you do, they make me higher. Make me feel so Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Reja dari program studi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Nah, teman-teman, kali ini saya akan memaparkan materi tentang etika dan hukum dalam keperawatan gawat darurat. Nah, teman-teman, poin-poin yang akan dibahas kali ini yaitu pertama, kode etik profesi kesehatan. Yang kedua, hukum kesehatan. Yang ketiga, keperawatan gawat darurat. Dan yang terakhir yaitu aspek etis keperawatan gawat darurat. Nah, yang pertama yaitu kode etik profesi kesehatan. Etik sendiri berasal dari kata etis yang berarti prinsip moral atau aturan berperilaku. Prinsip tersebut kemudian dihimpun dalam suatu pedoman yang disebut dengan kode etik. Kode etik profesi kesehatan adalah kode etik yang ditemukan dan berlaku bagi kalangan profesi kesehatan. Nah, kemudian ada teori etik. Teori etik sendiri terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu utilitarium. Menurut pandangan aliran utilitarium, bahwa kebenaran atau kesalahan dari tindakan tergantung dari konsekuensi atau akibat tindakan. Contohnya, mempertahankan kehamilan yang berisiko tinggi tentunya dapat menyebabkan hal yang tidak menyenangkan, tetapi hal tersebut bertujuan untuk kesehatan seorang ibu dan bayinya. Kemudian yang kedua yaitu deontologi. Pendekatan deontologi berarti juga aturan atau prinsip. Prinsip-prinsip tersebut berupa autonomi, informed consent, alokasi sumber-sumber, dan euthanasia. Nah, selanjutnya yaitu ada tipe-tipe etik. Tipe-tipe etik sendiri terbagi menjadi tiga macam. Pertama yaitu bioetik, yaitu studi filosofi yang mempelajari tentang kontroversi dalam etik yang menyangkut masalah biologi dan pengobatan. Bioetik sendiri difokuskan pada pertanyaan etik yang muncul tentang hubungan antara ilmu, kehidupan, bioteknologi, pengobatan, politik, hukum, dan teologi. Yang kedua yaitu etik di klinik kesehatan atau clinical ethics. Etik pada tatanan klinik ini merupakan bagian dari bioetik yang lebih memperhatikan pada masalah etik selama pemberian pelayanan pada klien. Contohnya, adanya persetujuan atau penolakan dan bagaimana seseorang merespon permintaan petugas kesehatan yang kurang bermanfaat. Yang ketiga yaitu etik keperawatan atau nursing ethics. Etik keperawatan merupakan bagian dari bioetik yang merupakan studi formal tentang isu etik yang dikembangkan dalam tindakan keperawatan serta dianalisis untuk mendapatkan keputusan etik. Yang ketiga yaitu terdapat prinsip etik dalam kondisi gawat darurat. Terdapat 8 prinsip etik dalam kondisi gawat darurat. Yang pertama yaitu autonomi atau otonomi. Disebut dengan istilah yaitu menghormati martabat manusia. Prinsip ini didasarkan pada keyakinan individu yang mampu berpikir secara logis dan mampu membuat keputusan sendiri. Kemudian yang kedua terdapat beneficence atau berbuat baik. Arti dari prinsip ini berarti hanya melakukan sesuatu yang baik. Kebaikan memerlukan pencegahan dari kesalahan atau kejahatan. Kemudian terdapat keadilan atau justice. Keadilan tentunya dibutuhkan untuk terpa yang sama dan adil terhadap orang lain yang menjunjung prinsip-prinsip moral, legal, dan kemanusiaan. Kemudian yang keempat terdapat non-malfeasance atau tidak merugikan. Prinsip ini sendiri berarti tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik dan psikologis pada klien. Prinsip ini mengajarkan kepada kita untuk memilih tindakan yang paling sedikit bahayanya bagi si korban atau yang paling sedikit efek sampingnya. Nah, yang kelima yaitu kejujuran atau veracity. Artinya penuh dengan kebenaran. Nilai ini bertujuan untuk menyampaikan kebenaran pada setiap klien. Nah, prinsip yang keenam yaitu tentang menepati janji atau fidelity. Prinsip ini sendiri dibutuhkan setiap individu untuk menghargai janji dan komitmennya terhadap orang lain. Prinsip yang ketujuh yaitu tentang kerahasiaan. Aturan dalam prinsip ini adalah informasi tentang klien yang harus dijaga privasinya. Nah, yang terakhir yaitu accountability atau akuntabilitas. Merupakan standar yang pasti bahwa tindakan seorang profesional dapat dinilai dalam situasi yang tidak jelas atau tanpa terkecuali. Nah, teman-teman, dalam etika keperawatan gawat darurat terdapat juga hukum kesehatan.
Nah, hukum sendiri yaitu suatu aturan yang mengatur perilaku setiap anggota masyarakat yang bersifat memaksa yang diterapkan oleh pemerintah. Jadi hukum kesehatan yaitu bagian dari hukum umum yang mengatur perilaku setiap anggota masyarakat. Utamanya anggota masyarakat kesehatan yang mencakup aspek administrasi, aspek pidana, dan aspek perdata. Kemudian terdapat manfaat dalam hukum kesehatan. Yang pertama yaitu memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. Yang kedua yaitu memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemakai jasa pelayanan kesehatan. Selanjutnya yaitu memantapkan penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan. Dan yang terakhir yaitu mendorong perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan. Kemudian ada keperawatan gawat darurat. Adalah bagian dari asuhan keperawatan yang berhadapan dengan korban yang berada dalam keadaan gawat darurat yaitu emergensi ataupun kritis. Asuhan keperawatan ini diselenggarakan di UGD atau di ruang rawat pada korban yang mengalami kondisi gawat darurat. Kemudian terdapat aspek etis dalam keperawatan gawat darurat. Aspek etis keperawatan gawat darurat ini terkait dengan prinsip etik bahwa dalam kondisi gawat darurat, otonomi korban dan keluarganya menempati posisi yang menentukan. Yang pertama yaitu hubungan perawat dengan korban. Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan senantiasa memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan kelangsungan hidup beragama dari korban. Nah, yang kedua yaitu hubungan perawat dengan praktik. Perawat senantiasa memelihara atau pelayanan keperawatan yang tinggi disertai kejujuran profesional yang menerapkan pengetahuan serta keterampilan keperawatan sesuai dengan kebutuhan korban. Nah, yang terakhir yaitu aspek hukum keperawatan gawat darurat. Aspek hukum keperawatan gawat darurat terkait dengan perikatan hukum yang mencakup korban datang atau dibawa ke sarana pelayanan kesehatan. Selanjutnya yaitu perawat berkewajiban memberikan pertolongan kepada korban. Dan yang terakhir, terjadi perikatan hukum antara korban dan perawat dalam bentuk kontrak terapeutik. Jadi, kesimpulannya yaitu, keperawatan gawat darurat adalah pelayanan profesional keperawatan yang diberikan pada pasien dengan kebutuhan urgen dan kritis. Kemudian, filosofi tentang keperawatan gawat darurat pun menjadi lebih luas. Kedaruratan yaitu apapun yang dialami pasien atau keluarga pasien harus dipertimbangkan sebagai kedaruratan. Teman-teman, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga materi ini dapat bermanfaat bagi